Bahas soal kebijakan ekonomi yang dinantikan publik pasca unjuk rasa akhir Agustus, kita sudah bersama dengan Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Selios. Selamat malam Mas Huda. Selamat malam, Mas. Mas Huda, ini situasi kondusif. Kini pemerintah dihadapkan pada urusan trust publik. Bagaimana memulihkannya, Mas Huda? Ya, yang pertama adalah selain trust, kita juga melihat masalahnya adalah masalah ekonomi. Masalah perut yang tidak terisi, Mas, sebenarnya. Kalau kita lihat kondisi Indonesia seperti sekarang ini timbul dari kondisi masyarakat yang tengah kesulitan, tengah kesusahan, namun pemerintah mengatakan ekonomi kita meningkat. Ekonomi masyarakat kita tengah terpuruk dengan semakin banyaknya PHK, harga barang semakin melejit, termasuk beras tadi sampaikan juga, termasuk juga berbagai indikator lainnya yang memang kita lihat menunjukkan ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Kemudian ini juga ditambah dengan kebijakan-kebijakan yang muncul dari awal pemerintahannya Prabowo itu yang membuat masyarakat menjadi marah. Hingga puncaknya kemarin ada demo cukup besar. Atau bukan cukup besar ya, besar sekali gitu kan. Nah, mulai dari rencana kenaikan tarif PPN, kemudian rencana kenaikan iuran BPJS, ada kebijakan pembatasan gas LPG, koperasi merah putih, hingga terakhir kontroversi rencana tambahan tunjangan bagi anggota DPR, termasuk juga kebijakan-kebijakan pemerintah di daerah yang menaikkan tarif pajak daerah seperti pajak bumi dan bangunan dan sebagainya, yang ini memberikan dampak negatif terhadap masyarakat kelas menengah ke bawah. Pada akhirnya ini masyarakat resah dan marah yang pada akhirnya menimbulkan ya tadi ketidakpercayaan terhadap pemerintah, sehingga ini masyarakat merasa hanya dikolek uangnya, tapi tidak merasakan dampak dari uang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oh, oke. Itu kan semua tadi yang Anda sampaikan ini seolah menjadi fenomena gunung es yang menjadi kekecewaan, kegeraman dari masyarakat. Tentu hal ini perlu solusi, jangan sampai tenggelam hanya dengan sebuah retorika semata. Tapi Anda lihat bagaimana aksi pemerintah membenahi soal ekonomi ini sudah terlihat? Ya, tentu kita belum melihat secara signifikan dampak yang dihasilkan dari kebijakan pemerintah. Nah, kalau kita lihat sebenarnya pemerintah sudah mencabut, misalkan ada peraturan Permendak nomor 8 tahun 2024 yang sudah dicabut, yang notabene Permendak tersebut adalah peraturan yang membebaskan impor itu lebih banyak masuk ke Indonesia. Jadi situ bagus, dan kita memang baru melihat dampaknya dalam beberapa bulan terakhir, di mana PMI kita di bulan Agustus itu sudah berada di level ekspansif. Nah, yang kedua, kita juga belum melihat dampak dari adanya bantuan-bantuan, insentif-insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang memang menerima, seperti bantuan subsidi upah, kemudian ada beberapa bantuan lainnya yang saya rasa daya beli masyarakat belum terangkat dengan baik gitu kan. Karena apa? Karena pada dasarnya untuk bantuan-bantuan tersebut itu hanya berimpact dalam jangka pendek. Nah, kita perlu sebenarnya langkah-langkah jangka panjang, seperti kalau kita lihat peningkatan daya beli ini kan dalam arti ini harus ada pekerjaan bagi masyarakat. Iya, oke. Pekerjaan kan, masyarakat ini kan butuh pekerjaan kan, sebenarnya masyarakat butuh pekerjaan untuk bisa membeli barang dan sebagainya. Nah, ini yang belum terlihat sebenarnya Mas dampaknya. Oke, Mas Huda, tapi dari sekian tentu banyak kebijakan yang dipersiapkan oleh pemerintah, tapi yang paling krusial bagi ekonomi rakyat itu apa sebetulnya, Mas Huda? Karena kalau bicara soal angka, pemerintah kan dipaparkan angkanya berbeda sekali dengan tentu yang dibaca oleh Selius juga. Ya, ya, yang pertama adalah pemerintah harus bisa mengembalikan kepercayaan lagi dari masyarakat terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan ataupun dikeluarkan oleh pemerintah. Jangan sampai ada kebijakan-kebijakan yang menurut saya itu diambil dengan penuh tidak siapan gitu kan. Nah, makanya ini harus diminimalisir untuk kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat secara luas. Nah, yang kedua adalah kalau kita lihat sebenarnya kita berharap ada untuk
yang masyarakat kelas menengah ke bawah, ada bantuan-bantuan yang sifatnya langsung sebenarnya. Dan ini yang belum kita lakukan secara optimal oleh pemerintah. Pemerintah hanya memberikan bantuan-bantuan melalui misalkan ada masyarakat sekarang adalah mereka bantuan secara langsung. Oke. Ada kemarin barusan kita ada mendengar bahwa Sri Mulyani menyetorkan 16 triliun untuk Koperasi Merah Putih, dan ini salah satu yang kita sayangkan sebenarnya, bahwa masyarakat yang butuhnya itu adalah uang secara tunai untuk bisa meningkatkan daya beli mereka atau bahkan menjaga daya beli mereka, ini justru diberikan kepada koperasi-koperasi yang notabene kita belum melihat impact-nya ke masyarakat seperti apa. Nah, Oke. yang ketiga, Mas, yang kita harapkan adalah ada masuk investasi-investasi yang sifatnya padat karya gitu kan, sehingga masyarakat ini ada pekerjaan, dan ketika ada pekerjaan yang formal, kita berharap mereka tumbuh daya belinya, tumbuh daya konsumsinya, yang sehingga ini bisa meningkatkan tadi ekonomi secara makro, dan ini Oke. yang kita lihat seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Baik, terima kasih Direktur Ekonomi Digital Selyos Nailul Huda telah Sama-sama. menyampaikan pandangannya di program Kompas Malam hari ini.